Oke, belakangan ini ada satu topik yang kayaknya lagi heboh banget ya, redenominasi rupiah. Mungkin Anda juga dengar di mana-mana kan? Nah, isu ini tuh bikin penasaran, tapi jujur aja bikin cemas juga. Banyak yang khawatir jangan-jangan nilai uang kita bakal berkurang. Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bedah tuntas topik ini. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita mau cari kejelasan, pemahaman, dan yang paling penting, ketenangan bareng-bareng. Nah, ini dia roadmap kita. Pertama, kita bakal lihat dulu kenapa sih heboh banget soal ini. Terus, kita masuk ke bagian paling krusial, meluruskan salah kaprah antara penyederhanaan sama pemotongan nilai. Setelah itu, kita nggak cuma teori, kita bakal bahas strategi praktisnya. Gimana cara bangun aset real yang tahan banting, perkuat aset pribadi yang nggak ternilai, dan yang jadi fondasi dari semuanya, yaitu ketenangan pikiran. Yuk, kita mulai? Iya kan, pasti Anda juga ngerasain. Obrolan soal redenominasi ini ada di mana-mana. Di timeline medsos, di grup WhatsApp keluarga, bahkan pas lagi ngopi-ngopi santai, selalu aja ada yang bisik-bisik. Terus muncul pertanyaan besar yang sama, duit kita nanti gimana ya? Dan ujung-ujungnya semua obrolan itu ngerucut ke satu pertanyaan. Ini waktunya panik nggak sih? Wajar kok kalau merasa cemas, itu manusiawi banget. Tapi coba deh pikirin ini, bedanya orang yang bisa tetap tenang sama yang panik, itu seringkali bukan soal seberapa banyak duitnya. Bukan itu. Bedanya itu ada di pemahaman dan kesiapan. Jadi yuk kita bekali diri kita dengan senjata paling ampuh, pemahaman yang benar dan jelas. Oke, sekarang mari kita tarik napas dulu. Bagian ini adalah jantung dari semua pembahasan kita. Serius kalau Anda cuma bisa ingat satu hal dari sini, ingat bagian ini. Karena disinilah sumber semua kebingungan dan di sini juga kita bakal nemuin kejelasan. Kita harus benar-benar paham bedanya penyederhanaan angka dan pemotongan nilai. Coba kita baca definisinya pelan-pelan, ya. Redenominasi itu penyederhanaan jumlah digit tanpa mengubah nilai realnya. Artinya apa? Ini tuh murni soal buang beberapa angka nol biar transaksi lebih gampang, lebih efisien. Saya ulangi lagi ya, yang hilang itu cuma angka nolnya, bukan nilainya. Nilai real uang Anda, daya beli Anda, kemampuan uang Anda buat beli barang dan jasa, itu bakal tetap sama persis. Nah, ini dia. Slide ini adalah kunci buat ngelepasin semua rasa cemas kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Lihat kolom kiri, redenominasi. Kata kuncinya, nilai real tetap. Gini deh, bayangin Anda punya uang Rp1.000 terus harga secangkil kopi juga Rp1.000. Pasca redenominasi, uang Anda jadi Rp1 dan harga kopi itu pun jadi Rp1. Anda tetap bisa beli kopi yang sama, nggak ada nilai yang hilang, cuma nulisnya jadi lebih simpel. Sekarang geser ke kanan. Nah, ini dia yang jadi mimpi buruk banyak orang. Sanering. Di sini, nilai realnya dipotong. Dengan uang Rp1.000 yang sama, tiba-tiba Anda cuma bisa beli barang seharga 100 perak. 90% nilai uang Anda hilang. Inilah yang tidak akan terjadi. Jadi, ketakutan terbesar yang beredar itu sebenarnya ngomongin sanering, bukan redenominasi. Paham ya bedanya? Dan pemahaman barusan itu ngebawa kita ke sebuah fakta penting. Seringkali, bahaya yang sesungguhnya itu bukan dari kebijakannya, tapi dari reaksi kita yang panik karena informasi yang salah. Rasa takut inilah yang bikin orang ambil keputusan finansial yang buru-buru dan ya merugikan. Jual aset di bawah harga pasar, ngeborong barang yang nggak perlu, atau yang lebih parah, kemakan hoax. Jadi, musuh kita sebenarnya bukan redenominasi, tapi kepanikan kita sendiri. Oke, pikiran kita udah lebih jernih sekarang. Yuk kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana caranya bangun benteng pertahanan finansial yang kuat buat ngadepin perubahan apapun. Kita mulai dari pilar pertama, yaitu aset real. Aset yang nilainya itu nyata, bukan cuma angka di kertas. Ada 3 pilar utama di sini. Pertama, usaha real yang Anda punya. Mungkin itu warung makan, jasa laundry, keahlian digital, atau toko online Anda. Nilainya itu bukan dari jumlah nol di mata uang, tapi karena usaha Anda itu menjawab kebutuhan nyata orang lain. Selama orang butuh makan, butuh baju bersih, butuh jasa Anda, ya usaha Anda akan terus bernilai. Kedua, emas dan logam mulia. Emas itu dari ribuan tahun jadi penyimpan nilai, standarnya global, diakui di seluruh dunia. Anggap aja ini berangkas pribadi yang aman dari kebijakan moneter lokal. Dan ketiga, properti fungsional. Perhatiin kata kuncinya ya, fungsional. Rumah yang bisa ditinggali, ruko yang bisa disewakan. Aset ini ngasih manfaat nyata, entah itu jadi tempat tinggal atau ngasilin duit. Ini yang bikin dia lebih kuat dari properti buat spekulasi doang. Baik, kita udah bangun pilar aset fisik yang bisa dipegang.
Sekarang, kita geser dari aset yang bisa disentuh ke aset yang ada di dalam dan di sekitar kita. Nah, ini aset-aset yang sering banget kita lupain. Padahal kekuatannya luar biasa buat menghadapi ketidakpastian. Dan ini dia aset pribadi Anda yang paling utama, yang paling gak ada harganya. Keahlian Anda. Coba deh renungin bentar. Anda jago ngapain? Masak? Nulis? Desain? Betulin mesin? Analisis data? Atau jago komunikasi? Keahlian-keahlian ini nggak bisa diredenominasi, nilainya nggak bisa dipotong sama kebijakan apapun. Di tengah perubahan ekonomi apapun, dunia akan selalu butuh orang yang punya keahlian nyata. Inilah mesin cetak uang pribadi Anda yang paling bisa diandalkan. Selain keahlian, ada 3 lagi yang penting banget. Pertama, dana darurat. Anggap ini bantal pengaman finansial Anda. Uang tunai atau yang gampang dicairin senilai 6-12 bulan biaya hidup. Kenapa ini krusial? Karena ini ngasih kita kemewahan untuk bisa mikir jernih. Jadi nggak terpaksa jual aset pas lagi panik. Kedua, jaringan dan reputasi. Di zaman sekarang yang informasinya banjir, punya akses ke orang-orang yang bisa dipercaya itu sebuah aset. Jaringan ini jadi filter kita buat dapat info yang benar dan dukungan positif. Dan terakhir, yang sering dianggap remeh, dokumen penting. Pastiin semua bukti kepemilikan, sertifikat tanah, BPKB, surat izin usaha, itu lengkap, aman, dan rapih. Ini benteng hukum Anda. Di saat ada perubahan, kejelasan itu adalah kekuatan. Kita udah bahas 6 pilar yang kokoh. Usaha, emas, properti, keahlian, dana darurat, jaringan, dan dokumen. Tapi, sebuah bangunan sekuat apapun pilarnya bakal gampang roboh kalau fondasinya rapuh. Sekarang, kita akan bahas aset ketujuh yang jadi fondasi dari semuanya. Ini dia, fondasi terpenting dari kesiapan finansial Anda adalah ketenangan pikiran. Sejarah di banyak negara udah ngebuktiin, kerugian terbesar pas ada perubahan sistem moneter itu seringkali bukan karena kebijakannya, tapi karena keputusan panik warganya. Jual rumah, jual emas dengan harga murah, nuker semua uang karena panik atau ketipu. Ketenangan pikiran yang lahir dari pemahaman itu adalah aset aktif yang melindungi semua aset Anda yang lain. Tanpa fondasi ini, semua persiapan kita bisa jadi sia-sia. Jadi, yuk kita rangkum semua ini jadi 3 langkah praktis yang bisa Anda mulai sekarang juga. Pertama, pahami konsepnya. Pegang teguh di kepala Anda, ini penyederhanaan, bukan pemotongan nilai. Pengetahuan itu perisai pertama Anda ngelawan rasa takut. Kedua, bangun aset Anda. Coba deh, lihat lagi 7 pilar tadi. Terus pikirin, mana nih yang perlu saya perkuat. Dan ketiga, yang terpenting, latih ketenangan dan rasionalitas. Biasakan setiap ambil keputusan finansial itu berdasarkan data dan fakta, bukan dari gosip dan rasa takut. Pada akhirnya, redenominasi itu bukan monster yang perlu ditakuti. Ini cuma sebuah proses teknis yang perlu kita pahami. Dengan pemahaman dan persiapan yang benar, momen kayak gini justru bisa jadi kesempatan emas buat kita ngecek dan nguatin kesehatan finansial kita secara keseluruhan. Tantangannya sekarang bukan lagi soal redenominasi, tapi soal memahami kondisi kita sendiri dan berani ambil langkah pertama. Jadi, pertanyaan buat Anda, dari 7 aset yang udah kita bahas, 1 langkah kecil apa yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk memperkuat salah satunya?